Chapter 445 King to King. Pintu, tolong aku. Melihat senyum mengerikan Li Jingtian dalam sekejap mata, Huang Pu Fenglei akhirnya tidak bisa meregangkan wajah tua itu lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak minta tolong. Tetapi pada saat ini, Huang Pu Tianyuan menghadapi tuan yang tiada taranya seperti Zuo Fan. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyingkirkan dan menyelamatkannya? Selain itu, dalam pertempuran ini, selama Zuo Fan diambil, itu setara dengan kemenangan penuh. Huang Pu Tianyuan bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak akan membiarkan kemenangan dekat untuk kehidupan persembahan, bahkan jika orang itu adalah persembahan besar. Hampir, teriakan minta tolong yang menusuk hati tidak bisa ditukar dengan tatapan Huang Pu Tianyuan. Sekarang, di mata Master Sekte ini, hanya Zuo Fan yang berlawanan. Sebaliknya, Leng Wuchang tampaknya telah mengharapkan kebuntuan seperti itu sejak lama. Jadi ketika Huang Pu Tianyuan pergi, dia juga memanggil orang-orang lainnya untuk maju dan membantu. Bahkan jika pemilik pintu dihentikan sendirian, dia masih bisa menghentikan begitu banyak orang pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, ketika Zuo Fan dan Huang Pu Tianyuan berhadapan, lusinan kekuatan gaib dan Master Tiangxuan bergegas ke Huang Pu Fenglei. Terutama lebih dari 20 persembahan dari gerbang kaisar, benar-benar berjalan lebih cepat daripada kelinci. Bosnya akan mati, bisakah mereka tidak terburu-buru? Aku mengangkat mataku dan melihat orang-orang itu. Kaki Zuo Fan bergerak sedikit. Huang Pu Tianyuan segera bergerak ketika dia melihatnya. Dia sepertinya menyatakan bahwa dia Huang Pu Tianyuan menatapnya hari ini. Zuo Fan tidak melihat seringai di sudut mulutnya, tersenyum tanpa komitmen, dan kembali tenang. Wajahnya tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Tanda seru. Ada suara menerobos udara, dan sekelompok orang juga muncul di depan tuan yang datang untuk membantu dan memblokir mereka. Melihatnya, itu adalah Qiu Yanhai dan istrinya dan 4 hantu moche, dan di antara mereka adalah Paviliun Qianlong, rumah Jian Hou, dan beberapa tuan yang ditangkap. Di arah lain, para master langit mendalam yang dipimpin oleh Yuan Shan semuanya dihentikan oleh nenek mereka. Ini diatur oleh Zuo Fan, dan hanya ada satu tugas untuk mereka. Jangan biarkan orang yang tidak relevan mengganggu orang tua Li. Jadi dengan cara ini, level tinggi dari kedua belah pihak benar-benar cocok. Leng Wuchang membelai janggutnya yang panjang dan melihat situasi ini, tetapi dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ya. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah hari ini, persembahan besar tidak dapat disimpan. Begitu suara itu jatuh, Li Jingtian akhirnya bergegas ke Huang Pu Fenglei, dan energi hitam seluruh tubuhnya telah mencapai puncaknya. Ekspresi Huang Pu Fenglei menjadi pucat ketika dia melihat Fenglei, tetapi ketika bala bantuan diblokir, dia tidak punya pilihan selain mencari nafkah. Jadi ada raungan, cahaya keemasan seluruh tubuh mekar lagi, berjuang untuk nafas terakhir, berteriak dengan marah, Li Jingtian, jangan menipu orang terlalu banyak. Orang tua itu akan bertarung denganmu hari ini. Hahaha. Sesuai dengan keinginanku, Li Jingtian berteriak ke langit, berubah menjadi naga hitam, dan menabraknya. Boom! Cahaya hitam dan emas berpotongan satu sama lain, dan seluruh ruang bergetar terus-menerus. Orang-orang yang saling berhadapan mendengar suara ini dan menoleh untuk melihat ke arah itu, ingin mengetahui hasilnya. Awan dan kabut di langit berangsur-angsur menghilang, kabut dipenuhi, dan 2 sosok berdarah secara bertahap muncul di hadapan semua orang.
Seluruh tubuh Li Jingtian merah dan berdarah, dan seluruh dadanya benar-benar cekung, otot dan pembuluh darahnya patah setiap inci dan tulangnya hancur. Tapi matanya masih memancarkan kegembiraan. Di sisi lain, wajah Huangpu Fenglei pucat, pupil matanya berangsur-angsur menyebar, dan separuh tubuhnya benar-benar hancur. Sejumlah besar nyawa hilang, membuatnya sulit untuk hidup lagi. Hanya separuh tubuhnya yang sedikit gemetar, melayang di udara. Wajah Huangpu Fenglei penuh dengan keputusasaan. Dia telah berada di langit selama ratusan tahun. Aku khawatir bagaimanapun juga, dia akan berakhir dengan sangat menyedihkan dan dikalahkan dengan sangat buruk suatu hari nanti. Li Jingtian, kebencian atau keluhan apa yang aku miliki dengan kamu? Apakah kamu harus membunuh aku? Bibirnya sedikit menggeliat, dan wajah Huangpu Fenglei kaku dan asli. Aku menarik napas dalam-dalam, tetapi merasakan sakit di dada aku dan tidak bisa menahan batuk. Tetapi Li Jingtian masih menunjukkan senyum bahagia dan bergumam, Huangpu Fenglei. Ingat 8 ketika aku bergabung dengan gerbang kekaisaran 10 tahun yang lalu? Saat itu, aku berada di tangan kamu dan aku gagal tanpa 3 pukulan. Kamu mengatakan kepada aku dengan merendahkan bahwa aku memenuhi syarat dan memenuhi syarat untuk berada di sisi kamu. Saat itu, kamu kuat dan dalam. Itu sangat mengejutkan aku, tapi aku memperlakukan kamu seperti idola hidup. Namun, 30 tahun kemudian, aku dengan cepat menjadi tingkat ke-7 dari Batang Jue Kaisar, dan aku ingin terus berlatih. Pada saat itu, kamu tidak beri aku latihan lagi. Kamu bilang aku tidak layak dan tidak memenuhi syarat. Saat itu, aku bertengkar dengan kamu, dan kamu memukul aku ke tanah lagi. Hanya satu gerakan yang digunakan saat itu. Kemudian, kamu memberitahu aku lagi. Aku berkata, batas aku telah mencapai, bahkan jika aku memberi aku latihan, itu sia-sia. Aku tidak layak mengikuti kamu lagi. Petik 2. Sejak itu, aku melayani sebagai tamu dari luar, sendirian meninggalkan kelompok pemujaanmu. Melihat bakat yang biasa-biasa saja itu, tetapi karena mereka adalah keturunan langsung dari sekte kaisar, aku bisa berlatih penyembahan latihan lengkap. Aku tidak yakin. Terutama ketika kamu mengatakan bahwa aku telah mencapai batas, aku bahkan membuat Laozi tidak puas, bahkan jika kamu mengatakan aku tidak apa-apa menjadi orang luar. Jadi sejak saat itu, aku menganggap kamu sebagai lawan seumur hidup, dan aku bersumpah diam-diam bahwa suatu hari, aku akan mengalahkan kamu sendiri. Sekarang, aku berhasil, hahaha. Li Jingtian tertawa terbahak-bahak dengan darah di mulutnya. Huangpu Fenglei mengernyitkan pipinya, ingin menangis, tetapi tidak bisa memeras satu air mata pun, dan menggertakkan giginya dan berkata, Li Jingtian, kamu perut kecil, hal kecil yang sepele. Kamu ingat sampai hari ini? Mungkin itu sepele bagimu, tetapi bagi orang tua itu seumur hidup. Tidak ada akhir dari jalur kultivasi aku, dan tidak ada yang diizinkan untuk memfitnah, bahkan kamu. Kelopak mata aku bergerak sedikit. Li Jingtian menolak rasa sakit yang parah, menggertakkan giginya dan berteriak keras. Melihatnya dalam-dalam untuk waktu yang lama, Huangpu Fenglei tiba-tiba tertawa, dan menghela nafas, oh, orang tua itu salah. Dia perlahan menutup matanya, kulitnya menjadi tenang dari tampilan muram di awal. Sepertinya sebelum dia meninggal, dia sudah melepaskan kebenciannya, dan dia tidak memiliki terlalu banyak keterikatan di dalam hatinya. Li Jingtian menoleh untuk menatapnya, dan sudut mulutnya berubah menjadi busur yang memuaskan tanpa alasan.
Meskipun Huang Pu Fenglei adalah pengorbanan besar bagi gerbang kaisar, dia keras kepala sepanjang hidupnya dan ingin mati, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Tapi apa yang dia katakan barusan adalah pengakuan terselubung kepada Li Jingtian. Karena Li Jingtian benar-benar mengalahkannya, dia bukan lagi manusia biasa yang dapat dengan mudah menyelesaikannya dalam 10 pukulan. Kemampuan kultivasi Li Jingtian tidak mencapai batas saat dia menegaskan, "Aku menang." Perlahan menutup matanya, kepala Li Jingtian begitu dia tenggelam. Tubuh tiba-tiba mengikuti setengah dari tubuhnya Huang Pu Fenglei dan jatuh. Pada saat ini, sosok Xie Tianxiang muncul di depannya secara instan, memeluknya, mengangkat tangannya dan mengendus sebentar, lalu santai, dan menatap matanya dengan lebih hormat. Di mata Xie Tianxiang, yang juga seorang idiot bela diri, kegigihan Li Jingtian yang tak henti-hentinya hanyalah panutan baginya untuk bergerak maju. Suatu hari, dia juga akan mengalahkan lawan seumur hidupnya. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan Xie Tianxiang lekat-lekat melihat ke arah Zuo Fan. Matanya penuh peperangan, dan dia berteriak, "Zuo Fan, Li baik-baik saja, hanya saja aku sudah lewat." Keluar dengan cedera serius. Petik 2. Saat dia berkata, Xie Tianxiang terbang ke stasiun di bawah dengan Li Jingtian di tangannya. Zuo Fan merasa lega ketika mendengar berita itu, tetapi mata Xie Tianxiang yang menatapnya selalu membuatnya merasa kedinginan. Bocah ini, bagaimana dia bisa selalu menatapku dengan tatapan musuh? Benar-benar tidak ada perbedaan antara teman dan musuh. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, Zuo Fan berbalik untuk melihat Huang Pu Tianyuan di depannya lagi, dan berkata dengan lemah. Pertempuran antara Lao Li dan Huang Pu Fenglei telah berakhir. Sebagai yang paling tergantung jenderal kita berdua, sudah dianggap menang dan kalah. Hanya saja hasilnya agak menyedihkan. Apa sedihnya? Yang menang dan yang kalah, kekuatannya dihormati. Pengorbanan yang besar, tapi kekuatannya tidak cukup kuat. Itu saja. Orang tua itu tidak merasa sedih. Apa yang membuatmu sedih? Wajah Huang Pu Tianyuan tenang, dan dia berkata dengan dingin. Namun, Zuo Fan menghela nafas dan berkata pelan, "Aku tidak menawarkan kesedihan, tetapi kisah Lao Li membuat aku sangat tersentuh. Ini benar-benar satu. Itu berpura-pura puluhan dekade yang lalu." Kisah sedih ditampar wajah setahun kemudian. Sepertinya kalimat berpura-pura disambar petir benar-benar masuk akal, dan pembalasannya tidak bahagia. Petik 2. Pelayan Zuo harus berhati-hati, ini bukan milikmu. Apakah selalu gayanya? Dengan senyum dingin, Huang Pu Tianyuan jahat. Dia mengangguk dengan jelas. Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya, dan dengan samar berkata, "Ya, setelah pelajaran Li Lao. Aku memutuskan bahwa mulai sekarang, aku tidak hanya akan dipaksa bunuh. Aku tidak bisa melepaskan orang yang berpura-pura dipaksa." Ngomong-ngomong tuan dari keluarga kekaisaran, sudahkah aku berpura-pura memaksamu? Petik 2. Tentu saja. Tetapi bisakah kamu membunuhku? Tanda tanya. Petik 2. Huang Pu Tianyuan mencibir dan berkata dengan provokatif. Menatap tajam ke matanya, Zuo Fan tak berkomitmen dan tidak mengeluarkan suara. Tetapi segera matanya mengembun, dan niat membunuh telanjang melintas, diikuti dengan kilatan. Dan dia langsung mendatanginya di depan. Lampu merah di lengan kanan meledak. Tiba-tiba, pupil mata tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Huang Pu Tianyuan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pukulan itu mengenai dadanya dengan keras, dan langsung menjatuhkannya ke udara. Boom!
Huangpu Tianyuan seperti bola meriam terbang, yang menghancurkan 3 pegunungan dalam satu tarikan napas, dan segera merobohkan semua puncak yang terus-menerus. Asap dan debu yang berdeguk beterbangan seperti angin puting beliung, naik ke langit, menutupi langit dan matahari. Sosok Huangpu Tianyuan telah menghilang di tumpukan puing-puing. Zuo Fan memandang segala sesuatu di bawah dengan dingin, dengan senyum jahat melintasi sudut mulutnya, dan berkata pelan, "Aku, Zuo Fan, memikirkan orang yang dia mati. Tetapi belum ada yang bisa hidup, Tuan Pintu." Melihat kekuatan pukulan ini, semua orang di sisi pintu kaisar menjadi cemas dan buru-buru memanggil. Namun, reruntuhan itu sangat sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Huangpu Tianyuan telah ditinju oleh Zuo Fan dan membunuhnya dengan satu pukulan, dan merasa bahwa hatinya malu. Ejekan aneh tiba-tiba muncul dari reruntuhan, "Jie Jie, Jie. Zuo Fan, apakah ini kekuatan tinjumu?" Tapi begitu alisnya terangkat tanpa sadar, Zuo Fan sepertinya sudah menduganya, mengangguk ringan, dan tersenyum. Tentu saja, Raja Kowloon tubuh Kong benar-benar layak. Jadi di pertandingan berikutnya, kita berdua, Raja dan Raja, ayo bertarung. Chapter 446. Raungan Auman. Raungan naga datang dari reruntuhan, dan total 8 auman terdengar. Dan tempat yang dipenuhi asap dan debu tiba-tiba bersinar dengan kecemerlangan keemasan, dan langsung menuju ke langit. Meski tertutup asap, tak bisa menghentikan cahaya menyilaukan sama sekali. Kelopak mata sedikit bergetar, Zuo Fan melihat ke sana dengan tenang, tetapi tidak mengeluarkan suara, tetapi dia sudah waspada. Sentuh. Terdengar suara keras. Reruntuhan yang terbentuk dari pecahnya 3 gunung tadi tiba-tiba meledak, dan puing-puing berserakan beterbangan. Bayangan hitam tiba-tiba keluar, tertawa terbahak-bahak dan muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut parah ketika semua orang melihat sosok hitam di depan mereka. Mereka tidak bisa menahan nafas. Melihat orang ini, aku tidak bisa lagi menyebutnya orang. Karena memandangnya dari atas ke bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki, di mana lagi orangnya? Kepala menyerupai Tyrannosaurus, dan anggota badan cakar yang tajam, yang tampaknya dapat menangkap langit dengan mudah. Tubuhnya keras seperti baju besi dan tertutup sisik. Di belakangnya ada ekor panjang yang terlihat seperti cambuk baja. Gadis ini telah menjadi binatang buas yang dapat memilih orang kapan saja. 9 naga tubuh King Kong, semua dalam bentuk tubuh berlian tidak buruk. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Setelah mendengar ini, Huangpu Tianyuan tidak bisa menahan tawa ke langit. Hahaha. Ya, ini adalah manifestasi utama dari tubuh 9 naga King Kong. Orang tua itu berubah menjadi naga bumi dengan 4 jiwa naga. Cakar, jiwa naga berubah menjadi tubuh naga bumi, jiwa naga berubah menjadi kepala naga bumi, dan jiwa naga berubah menjadi ekor naga bumi. Zuo Fan, kamu hanya sepasang kepalan tangan. Hanya ada 1 cakar naga bumi, bagaimana bisa dibandingkan dengan lelaki tua itu? Saat ini tubuh berlian ini tidak buruk. Hehehe, kamu mati hari ini. Dengan senyum dingin, mata Huangpu Tianyuan berkedip haus darah warna mengerikan. Semua orang di sisi gerbang kaisar bertemu dengan kegembiraan. Kecuali beberapa gerbang kekaisaran, mereka tidak tahu sama sekali bahwa Master Gerbang Kaisar masih memiliki trik yang begitu kuat untuk menghadapi Zuo Fan. Awalnya,
Mereka masih khawatir tentang bagaimana menghadapi Zuofan, seorang ahli yang tak tertandingi, tetapi sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Pada saat ini, mereka juga mengerti mengapa Master Sekte sama sekali tidak cemas ketika dia melihat Huangpu Fenglei terbunuh, karena dia sendiri sudah menjadi Master. Untuk sementara, kerumunan di sisi gerbang Kaisar bersemangat dan penuh semangat juang, sepertinya mereka sudah menang dan bersorak. Sebaliknya, di Menara Huayu dan Paviliun Qianlong, alis mereka sangat berkerut dan hati mereka gelisah. Huangpu Tianyuan benar-benar berlatih menjadi Kowloon Diamond Body, yang memang merupakan sesuatu yang tidak mereka duga. Dengan cara ini, mereka ingin mengandalkan rencana Zuofan untuk meraih kemenangan ini, tetapi ini sedikit berbahaya. Untuk sementara, semua orang merasa cemas dan mulai merasa cemas. Hanya ada Zuofan, tetapi dia masih terlihat tenang, memikirkannya. Di antara 9 jiwa naga, ada 1 jiwa naga di tempatnya sendiri, dan 8 di tempatnya sendiri. Tapi setelah diubah, dia hanya mengubah 7 dari mereka, dan apakah ada jiwa naga yang belum berubah? Tapi seperti apa bentuk jiwa naga yang tersisa? Yao Yao melihat penampilan Kaisar Putianyuan yang seperti monster di sisi yang berlawanan, dan Zuofan tidak bisa melihat di mana dia bisa mengubah dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan pikirannya dan menjadi lebih berhati-hati. Mungkin, sisa jiwa naga akan digunakan sebagai pembunuhnya. Dalam hal ini, dia harus dipaksa untuk menggunakan semua metodenya sesegera mungkin, agar dia tahu dirinya dan musuhnya, sehingga dia bisa memenangkan semua pertempuran. Memikirkan hal ini, Zuofan tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak, "Jiwa naga bumi, transformasi!" Mengaum. Nyanyian naga yang sama terdengar, lengan kiri Zuofan tiba-tiba menjadi emas, jiwa naga melingkar, dan saat berikutnya tiba-tiba berubah menjadi cakar Vajra. Yang tampak sama dengan anggota badan Huangpu Tianyuan. Di lengan kanan ada tenda merah bermekaran, memancarkan aura gemericik dan kuat. Tapi itu adalah lengan unicorn di tangan kanan dan cakar naga di tangan kiri. Kelopak mata bergerak sedikit, Huangpu Tianyuan menyeringai membuka baskom darahnya dan tertawa. Matanya penuh penghinaan. "Hei, orang tua itu berkata bahwa kamu hanya memiliki cakar naga bumi. Orang tua itu adalah King Kong yang asli, dan kamu sama sekali bukan lawan dari lelaki tua itu. Juga, kembalikan jiwa naga ke-9 kepada lelaki tua itu." Begitu suara itu jatuh, Huangpu Tianyuan ada di sana. Dia membanting kakinya, bergegas menuju Zuofan dengan desir, dan dia ada di sana dalam sekejap mata. Kelopak mata tidak bisa tidak bergetar. Zuofan tidak pernah menyangka bahwa setelah mengubah tubuh naga bumi, kecepatan Kaisar Putianyuan ini akan sangat cepat, hampir mengejar transposisinya. Jadi dia tidak berani mengabaikan, dia buru-buru mengangkat tangan kirinya, cakar naga, dan menggesek ke depan. Ting! Seolah-olah 2 pedang tajam bertabrakan, kedua cakar naga bumi langsung bertarung satu sama lain, dan mereka benar-benar menemui jalan buntu di sana. Dengan sedikit seringai, Huangpu Tianyuan tampaknya seperti yang dia inginkan, menunjukkan wajah jahat, dan kemudian cakar naga bumi patah, dan segera mengunci lengan kiri Zuofan up. Tanpa sadar, Zuofan telah sepenuhnya memahami rencananya. Ini jelas akan berhadapan langsung dengannya. Namun, seluruh tubuh lelaki tua ini benar-benar terintegrasi, seperti 3 tautan kuno, tanpa kelemahan sama sekali. Tapi Zuofan hanya memiliki 2 tinju binatang untuk melawannya, dan sisanya adalah daging manusia.
Bahkan setelah penempaan formasi pemurnian tubuh, itu tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan tubuh naga ini. Jadi permainan head-to-head sekarang adalah yang paling tidak menguntungkan bagi Zhuo Fan. Tapi ini penting, Huang Pu Tianyuan harus melawannya seperti ini. Dengan mencibir di hatinya, Huang Pu Tianyuan dengan kuat mengunci cakar naga di lengan kiri Zhuo Fan di satu sisi, dan menepuk kepala Zhuo Fan dengan satu cakar di sisi lain tanpa ragu-ragu. Sentuh. Ada suara keras lainnya, dan Zhuo Fan mengangkat lengan kanannya dan dengan keras memblokir cakar naga lainnya. Sepasang mata gelap menatap wajahnya yang penuh semangat juang. Mengepalkan giginya. Kamu, orang tua dari cakar naga di lengan kiri. Mengetahuinya dengan baik, tapi aku tidak tahu bagaimana lengan kananmu dilatih, dan itu bisa dibandingkan dengan cakar naga. Naga bumi. Demi hidupmu, bahkan dapatkan lengan kananmu. Huang Pu Tianyuan terkekeh dan menjilat taringnya yang berdarah. Zhuo Fan tidak berkomentar, dan mencibir, Tuan Sekte Huang Pu, kamu terlalu naif untuk berpikir seperti kedua putra kamu. Kepala Zhuo Fan aku, jika begitu mudah untuk dijatuhkan, aku akan mati. Tapi sekarang, Kaisar tidak bisa mengambil nyawaku, dan tiga mata rantai kuno tidak bisa mengambil nyawaku. Denganmu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Hei, kalau begitu, kepalamu lebih layak diambil sekarang. Lelaki tua itu akan bangga akan hal itu sepanjang hidupnya. Tanpa sadar tertawa. Huang Pu Tianyuan tidak menyadari bahwa cakar naga di tangan kirinya patah, dan dia benar-benar menggenggam lengan kanan Zhuo Fan, lengan unicorn, tidak bergerak. Alisnya bergetar, Zhuo Fan membencinya dan menarik tangannya dengan keras, tetapi dia merasa seolah-olah dia ditangkap oleh dua penjepit besi, tidak bisa bergerak sama sekali. Huang Pu Tianyuan melihatnya dan tidak bisa menahan tawa lagi, hahaha. Meskipun cakar naga yang sama diubah, tetapi lelaki tua itu adalah puncak para dewa, kamu hanya 3 lapisan dari langit. Kekuatan di antara kita, masih ada celah. Sekarang kamu tidak bisa menggerakkan tanganmu, itu seperti orang yang tidak berguna. Tetapi bahkan jika kamu tidak membutuhkan lenganmu, orang tua itu masih bisa membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, Huang Pu Tianyuan tiba-tiba membuka mulut besar berdarah, menggigit kepala Zhuo Fan. Angin yang bau dan taring tajam memberi Zhuo Fan aura yang sangat berbahaya. Semua orang di Menara Huayu dan Paviliun Qianlong saling melihat, mau tak mau mereka terkejut, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Sekarang Zhuo Fan ditahan untuk tidak bergerak, seperti target tetap. Dia tidak bisa bersembunyi. Jika ini digigit oleh Huang Pu Tianyuan, dia pasti akan kehilangan akal, dan dia akan terjerumus ke dalam situasi putus asa di mana tidak ada cara untuk hidup. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Huang Pu Tianyuan saat ini begitu kuat sehingga dia dapat memaksa Zhuo Fan ke keadaan tanpa jalan seperti itu. Zhuo Fan juga mengecilkan pupilnya, mengertakkan giginya dengan keras, dan dahinya sudah berlumuran keringat dingin. Pada saat mulut baskom darah datang, dia melihat waktunya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Sentuh. Terdengar suara keras, dan kedua gigi kepala naga itu menyatu, membuat suara nyaring. Fluktuasi yang kuat tiba-tiba menyebar, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga semua orang yang hadir. Zhuo Fan, yang paling dekat dengannya, mengaum di kepalanya, seolah-olah dia akan meledak. Benturan gerakan oklusal saja bisa menghasilkan suara yang begitu keras, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan oklusal. Zhuo Fan menghela napas panjang lega dan merasa beruntung,
tetapi kegugupan penonton tidak mereda. Meskipun Zuo Fan lolos secara kebetulan, dia belum sepenuhnya keluar dari kesulitan. Kedua tangannya masih terkunci rapat, dan cepat atau lambat monster tua itu akan menggigit kepalanya. Zuo Fan juga tahu ini dan mengayunkan tangannya dengan putus asa, tetapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, kedua lengannya masih tidak bisa ditarik keluar. Tidak dapat mencibir, Huang Pu Tianyuan memandang Zuo Fan seperti kucing dan tikus, dan berkata dengan jijik, "Hei, hei. Butler Zuo. Kamu berada dalam situasi di mana kamu tidak ada hubungannya hari ini. Orang tua menggigit kamu dari atas dan tertangkap. Kamu menundukkan kepala dan melarikan diri. Sekarang orang tua itu menyerang bersama. Lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi." Petik 2. Dengan itu, Huang Pu Tianyuan membuka mulutnya yang besar lagi dan sedikit ke bawah. Pada saat yang sama, ekor naga di belakangnya, seperti cambuk baja, menghantam Zuo Fan. Suara dengungan yang keras seperti penusuk, menusuk telinganya, membuatnya tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya, dan pada saat yang sama semakin ketakutan di hatinya. Dengan kekuatan ekor naga ini, jika ditarik ke arahnya, ia mungkin bisa langsung menariknya menjadi dua. Tetapi jika dia bersembunyi dari ekor naga dan gigitan dari kepala naga di kepalanya, itu masih bisa mengubah kepalanya. Pada saat ini, Zuo Fan benar-benar memasuki dilema dan berada di tempat yang berbahaya. Keluarga Luo juga memandangnya dengan cemas, dengan hati di tenggorokan dan wajahnya penuh martabat. Mereka ingin bergerak untuk menyelamatkan mereka, tetapi menghadapi Kaisar Pu Tianyuan yang kebal yang sekarang menjadi Raja Kong, bahkan seorang master seperti Zuo Fan tidak berdaya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana bergerak. Mereka hanya bisa diam-diam menjadi tidak sabar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi gerbang Kaisar dan lembah Netherworld, mereka sudah tertawa. Zuo Fan, pencuri yang membunuh orang dan menggali kuburnya dan menderita 1000 pedang, akhirnya akan memperbaiki hukum di tempat hari ini. Hidup Tuan Huangpu perkasa. Kamu Wanshan dan yang lainnya tidak bisa tidak berteriak keras. Namun, dalam menghadapi situasi fana dan mengapit dua sisi yang kedap udara ini, Zuo Fan tidak memiliki sedikit pun ketakutan di matanya. Pada saat yang sama, di mata kanan, lingkaran cahaya keemasan bersinar. Chapter 447. Kongming God Hitomi adalah bobot pertama, bentuk dan posisi yang berubah. Oh! Dengan tangisan rahasia di hatiku, sosok Zuo Fan tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berjarak 100 meter dari monster itu. Huang Pu Tianyuan membentak mulut besar, menggigit ruang lagi, dan membuat suara dentang pertengkaran, yang membuat gendang telinga orang sakit. Ekor naganya melesat, membuat jeritan memekakkan telinga, menyapu bagian depan yang kosong. Namun, gelombang udara yang menyapu ujung ekor tiba-tiba melesat, seperti cambuk baja, dan langsung mengangkat bukit kecil sejauh 1 kilometer. Dengan desir, aku menghilang. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut parah, dan semua orang melihat kekuatan Kaisar Pu Tianyuan, dan mereka semua tersentak. Seberapa mengerikan kedutan ini, hanya akibat kedutan yang menjungkir balikkan gunung. Jika benar-benar ditarik, maka itu sepadan. Kelopak mata Zuo Fan bergerak sedikit, menatap tajam ke arah sosok kejam di seberangnya. Keringat dingin mengalir dari kepalanya, dan dia juga diam-diam bersyukur di dalam hatinya. Untungnya, dia masih memiliki kejeniusan Kongming Hitomi. Jika tidak, dia bisa langsung mengambil kotak makan siang.
Meskipun ia mewaspadai keterampilan magis tubuh berlian Kowloon, Zuo Fan masih terkejut ketika dia benar-benar menghadapinya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh 9 naga King Kong akan begitu menakutkan dan sesat. Tidak heran ketika Kaisar Putian Yuan mendapatkan akar bodi, dia akan memberikan retorika bahwa dia bisa menangani dirinya sendiri dan 3 mata rantai kuno. Tampaknya itu tidak masuk akal. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan secara bertahap menenangkan pasang surutnya, memikirkan cara. Klik, klik. Memalingkan kepalanya dengan dingin, membuat ledakan tulang yang tajam. Huang Putian Yuan mencibir dan memandang Zuo Fan tidak jauh, dan tersenyum dingin. Hei, aku hampir lupa. Kamu masih ada keterampilan ini namun, tidak peduli seberapa cepat kamu bergerak, dapatkah kamu memiliki tubuh lelaki tua itu sebagai naga? Petik 2. Suara itu jatuh begitu saja, tetapi setelah mendengar letupan, suara di belakang Huang Putian Yuan ekor naga, seluruh tubuhnya bergegas menuju Zuo Fan dalam sekejap mata. Sebelum Zuo Fan sempat bereaksi, sepasang cakar naga buminya telah menamparkan kepalanya tanpa ampun. Pada saat yang sama, ekor naga seperti cambuk baja itu juga menariknya dengan keras. Tanpa sadar, Zuo Fan tidak berani berjuang keras, dan matanya berkedip sekali lagi dan menghilang. Tetapi ketika dia muncul lagi, Huang Putian Yuan tidak tahu kapan, dan sekali lagi melemparkan ekor naga ke belakangnya, dan langsung menyusulnya. Dengan cara ini, Zuo Fan berteleportasi berulang kali, dan Huang Putian Yuan mengikuti langkah demi langkah, menggigit dengan keras, tetapi mendekati langkah demi langkah. Membuat Zuo Fan lelah dan tidak dapat menahan. Ketika semua orang melihat ini, mereka benar-benar terkejut, dan hati mereka menjadi lebih gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat adegan tak berdaya Zuo Fan, dan tiba-tiba kehilangan kepercayaan pada kemenangan perang ini. Jika Zuo Fan kalah, siapa lagi yang bisa menghadapi monster Huang Putian Yuan? Demikian pula, hati Zuo Fan juga sangat cemas. Tidak peduli bagaimana dia berteleportasi, dia tidak bisa menyingkirkan pengejaran di belakangnya, dan dia terpaksa bernapas, tidak bisa melawan sama sekali. Ini adalah pertama kalinya baginya, dan itu juga membuktikan bahwa Dewa Kongming Hitomi-nya belum sampai di rumah. Kamu Wanshan dan yang lainnya memiliki mata yang bersemangat. Melihat semua ini, senyum gembira di wajah mereka tidak bisa berhenti muncul. Telepon. Tiba-tiba, di belakang Zuo Fan tiba-tiba membuka sepasang sayap biru yang aneh, tapi itu adalah sayap hantu laut biru. Tiba-tiba, semburan cahaya biru berkibar dari sayap. Begitu Huang Putian Yuan menyusul, dia langsung jatuh ke dalam hantu biru, dan tiba-tiba merasa kepalanya pusing. Namun, bagaimanapun juga, dia telah berlatih menjadi tubuh 9 naga King Kong, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak Shenzhou, dan dia segera bangun dari ilusi ini. Namun, itu hanya sesaat, yang cukup untuk seorang master seperti Zuo Fan. Hei, kesempatan bagus. Dengan senyum dingin, Zuo Fan tiba-tiba berbalik, memanfaatkan celah kecil yang baru saja dia lamban, dan lampu merah di lengan kanannya meledak ke dada. Sentuh. Seperti guntur dan ledakan, tubuh Huang Putian Yuan segera terbang keluar oleh pukulan cepat ini. Ada kilatan cahaya di matanya, dan sudut mulut Zuo Fan sedikit miring ke atas. Namun, sebelum dia memiliki senyum penuh kegembiraan, wajahnya tiba-tiba menegang, matanya bergetar tak terkendali, dan dia bergumam dengan luar biasa, bagaimana mungkin? Kekuatan lengan unicorn tiba-tiba mencicit.
Huangpu Tianyuan terlempar 1 kilometer jauhnya oleh pukulan itu. Dia berbalik beberapa jungkir balik di udara, tetapi tubuhnya tegak dan dia berhenti tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dadanya, tetapi dia menyeringai, dan sudut mulutnya melengkung dengan jijik. Pada saat ini, aku hanya melihat bekas tinju samar di dadanya, tetapi tidak ada kerusakan sama sekali, dan sepertinya tidak ada kerusakan sama sekali. Jie Zuofan, apakah ini pukulan telak sehingga kamu akhirnya berhasil menangkap celah lelaki tua itu? Tidak ada bedanya dengan disengat nyamuk. Huangpu Tianyuan tertawa arogan. Yuanshan dan yang lainnya juga mengibarkan bendera mereka dan berteriak, tidak selamanya. Hua Yulau, Jianhou Mansion, dan orang lain di satu sisi, kulit mereka bahkan lebih abu-abu. Pada saat ini, Huangpu Tianyuan hanyalah monster tanpa cacat. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Bahkan jika mereka mencoba peruntungan, mustahil untuk mengalahkannya. Lagi pula, keberuntungan juga mengharuskan lawan memiliki kelemahan untuk menutupi pintu, dan kamu dapat menemukannya untuk menang. Tapi sekarang, seluruh tubuh Huangpu Tianyuan benar-benar terintegrasi, tetapi dia sudah tak terkalahkan di dunia. Sekutu Zuofan benar-benar putus asa saat ini. 1 mil jauhnya, Raja Hantu, Sima Hui dan Fang Qiubai sedang menonton adegan pertempuran antara kedua belah pihak. Mau tidak mau menjadi lebih terkejut, saling memandang, tidak percaya ini benar. Meskipun kita semua samar-samar merasa bahwa Kaisar Pu Tianyuan ini telah terlahir kembali dan telah menjadi karakter yang licik. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa ia dapat disempurnakan menjadi tubuh 9 naga King Kong. Bahkan monster Zuofan telah dia dipaksa untuk mundur selangkah demi selangkah. Raja Hantu tampak serius dan menghela nafas, dari sudut pandang ini. Kaisar memenangkan pertempuran antara kedua belah pihak, dan kemudian, kalau begitu, Huangpu Tianyuan telah menjadi ancaman terbesar kita. Setelah mengelus janggutnya yang panjang, Sima Huichang menghela nafas, aku tahu itu. Seharusnya kita membantu keluarga Luo. Sekarang hanya Huangpu Tianyuan yang memilikinya. Kekuatan luar biasa, aku khawatir akan lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan. Petik 2. Ketika dua lainnya mendengar mereka mengangguk setuju. Fang Qiubai berpikir sedikit, dan berkata dengan lemah, seperti hari ini, aku khawatir hanya monster 3 tong kuno yang bisa melawan tubuh 9 naga King Kong. Hanya saja anak ini, sejak berburu Zuofan, aku tidak tahu kemana dia pergi. Mungkin, kecuali itu. Raja Hantu mendengus tanpa sadar dan dengan dingin mendengus. Meskipun anak itu kuat, tetapi pikirannya masih belum matang. Menghadapi kekuatan Zuofan hanya sedikit lebih lemah darinya, tetapi triknya adalah di luar dia. Dengan keberadaan ribuan mil, bukan tidak mungkin dia dihitung dan dibunuh oleh bocah itu? Oh, itu buruk, tidak ada 3 tautan kuno. Bagaimana kita menghadapinya dengan Kaisar Pu Tianyuan ini? Kami ingin bekerja sama dengan Kaisar Pu Tianyuan untuk memenangkan Zuofan bersama-sama, dan kemudian menghadapinya. Haha, sekarang, bahkan jika kita bergandengan tangan dengan Zuofan, kita bukanlah lawan dari tubuh 9 naga King Kong. Kita hanya bisa menonton di sini. Rencana yang mulia tampaknya telah menyimpang. Sima Hui tersenyum masam dan menghela nafas. Kedua Raja Hantu itu sedikit mengangguk ketika mereka mendengarnya. Tetapi setelah beberapa saat, Raja Hantu menggelengkan kepalanya lagi dan bergumam, namun,
Itu belum tentu, kami masih memiliki 2 orang. Siapa? Sima Hui dan keduanya terkejut. Aku merenung sedikit, jejak kemarahan melintas di mata Raja Hantu, mengertakkan gigi dan berkata, mungkin kamu tidak tahu, tetapi 5 penjaga naga di sekitar Yang Mulia adalah nyata. Dan memang ada 2 tuan di ibu kota kekaisaran. Mereka adalah 2 orang-orang pada awalnya digunakan untuk membatasi 3 tautan kuno. Sekarang, aku khawatir kita harus berurusan dengan tubuh 9 naga King Kong. Petik 2. Apa? Mereka berdua terkejut dan bahkan lebih tidak bisa dipercaya. Sebagai penjaga naga, mereka tidak tahu bahwa ada 2 rekan lainnya. Raja Hantu tampaknya tidak hanya tahu keberadaan mereka berdua, tetapi juga sangat akrab dengan mereka. Sepertinya melihat keterkejutan mereka berdua, Raja Hantu terkekeh tanpa sadar, menggelengkan kepalanya, menatap ke langit, sepertinya hilang dalam ingatan, dan menghela nafas. Keduanya juga teman lama orang tua. Di penjaga Dewa Naga, kamu memiliki banyak kualifikasi. Kamu datang terlambat, dan dapat dimengerti bahwa kamu tidak jelas. Jika tidak, sekarang Kaisar tidak stabil, kamu benar-benar akan menjadi petualang seperti Yang Mulia. Apakah kamu tidak akan meninggalkan seseorang untuk diandalkan? Mendengar ini, kedua orang itu tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah, semuanya berada di bawah kendali Yang Mulia. Hanya saja setelah bertahun-tahun mereka dianggap sebagai orang kepercayaan Kaisar. Tetapi Kaisar masih menyimpan kedua penjaga naga ini dari mereka. Yang menunjukkan bahwa Kaisar tidak nyaman bahkan dengan mereka. Untuk sesaat, mereka berdua menghela nafas, merasa sedikit masam. Di sisi lain, Zuo Fan dengan dingin menatap sosok di depan, menyipitkan matanya, memikirkan tentang musuh kebijakan. Lampu merah di lengan kanan menjadi semakin bersinar, dan menjentikkannya dari waktu ke waktu. Hei, apakah kamu masih ingin bertarung sampai akhir? Jangan repot-repot, tinjumu tidak bisa melukai orang tua itu. Orang tua itu tak terkalahkan. Bahkan jika kamu terus bertarung, seiring waktu, kamu pasti akan kalah. Zuo Fan, kekalahanmu sudah selesai, tidak ada cara untuk melarikan diri. Huang Putianyuan mengedipkan mata segitiga merah darah, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Zuo Fan tersenyum dingin, tanpa komitmen, masih menggoyangkan lengan kanan merahnya, dengan dingin berkata, itu belum tentu, aku tidak bisa menyakitimu dengan tinjuku. Maka aku akan menginjakmu sampai mati? Menginjakku? Dengan cemberut, Huang Putianyuan mengangkat matanya untuk melihat kedua kakinya. Tetapi dia mencibir, kamu hanya galak dengan 2 tangan. Tetapi tidak begitu kuat di kakimu. Kekuatan tinjumu tidak dapat membantuku, Pak Tua. Apakah kedua kakimu berguna? Ayo coba. Evil Yi tersenyum, dan mata Zuo Fan memancarkan cahaya licik. Tanpa sadar, Huang Putianyuan merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi melihat Zuo Fan, sepertinya dia tidak bisa memainkan trik apapun, jadi dia berhenti terlalu banyak berpikir. Dan menatapnya dengan erat lagi. Yang disebut satu kekuatan drop 10 akan. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Zuo Fan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, dia tidak memiliki trik untuk ditunjukkan. Berpikir seperti ini, Huang Putianyuan menjentikkan ekor naga lagi di belakangnya, menginjak kakinya, dan bergegas menuju Zuo Fan dalam sekejap mata. Dan Zuo Fan menggeser posisinya lagi, dan langsung mencapai 100 meter di atas kepalanya. Huang Putianyuan juga menjentikkan ekor naga lagi, mengejar langsung dari bawah.
Tapi sebelum dia datang ke Zuofan, sudut mulut Zuofan sudah melengkung aneh, dan tinju kanannya yang bersinar dengan cahaya merah menghantam dengan keras. Memperlihatkan mulutnya dengan jijik, Huang Pu Tianyuan tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat cakar naga tanah dan ingin memblokirnya. Tetapi pada saat ini, hal aneh terjadi, dan kepalan tangan yang bersinar merah tumbuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian bentuknya tidak lagi seperti kepalan tangan, tetapi seperti kuku besi dari binatang roh, menginjaknya. Merasakan angin kencang bertiup di wajah, dan tekanan kuat turun dari langit seperti dewa, Huang Pu Tianyuan terkejut dan mengerti dalam hatinya bahwa dia telah memenangkan perhitungan Zuofan. Pada saat ini, dia bergegas ke atas, dan Zuofan menekan ke bawah. Bahkan jika dia ingin bersembunyi, sudah terlambat. Dan kuku besi merah turun, tetapi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Sekarang dia benar-benar menyayangkan ususnya yang hijau semua. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia harus lebih berhati-hati. Dan Zuofan tertawa lagi dan lagi, matanya galak, dan dia meraung, Kaisar Pu Tianyuan, kamu sudah tua dan abadi, Lao Su menginjak-injakmu sampai mati. Beton, kaki kilin yang menjulang. Chapter 448. Sentuh. Seperti bukit yang turun dari langit, kaki unicorn yang bersinar dengan cahaya merah datang ke Huang Pu Tianyuan dalam sekejap, dan segera menekannya dengan kuat dan membawanya bersamanya. Dia bergegas turun, membuat telinga membelah ledakan. Huang Pu Tianyuan dengan putus asa melawan, 4 cakar naga bumi, dengan keras mendorong ke atas, mencoba menghentikan serangan yang bergejolak ini, tetapi tidak ada gunanya telur. Tubuhnya masih melaju dengan kecepatan yang tidak dapat dikurangi, dan kemudian dengan ledakan keras, tanah mengguncang pegunungan, dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke sekeliling. Segera mengguncang semua. Tuan Qi memuntahkan darah merah, dan buru-buru menghindarinya dengan ngeri. Kabut asap yang berkabut, berdebu di atas debu, memenuhi tempat di mana keduanya baru saja bertarung. Ketika semuanya tenang, dan setelah asap berangsur-angsur menghilang, orang-orang melihat lagi, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan mata dan menarik napas. Pada saat ini, lengan kanan Zuofan telah sepenuhnya berubah menjadi pilar menjulang setinggi beberapa puluh meter, bersinar dengan cahaya merah yang menembus. Itu berdiri di sana seolah-olah itu adalah pilar yang didukung oleh langit dan bumi. Dibandingkan dengan pilar merah ini, Zuofan sangat kecil. Orang-orang tidak percaya bahwa pilar besar ini benar-benar keluar dari tubuh manusia Zuofan. 3 raja hantu di kejauhan terkejut melihat semua ini. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Zuofan sendiri cukup abnormal, dan dia masih menyembunyikan gerakan besar yang tidak normal. Tidak heran anak ini memberitahu Huang Pu Tianyuan bahwa dia akan menginjak-injaknya sampai mati. Ternyata dia masih memiliki kaki ketiga, dan kaki ketiga ini bukan kaki manusia, dan aku tidak tahu dari binatang buas mana itu berasal. Menatap dari dekat tubuh Zuofan, di belakangnya ada sayap dari makhluk roh tingkat ke-7, dan lengan kanan ini adalah kuku besi dari binatang roh lainnya. Aku benar-benar tidak tahu di mana dia bukan bagian manusia. Monster. Ketika semua orang melihat Zuofan pada saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu, menelan dan berkata secara rahasia, tetapi pada saat yang sama mereka menjadi lebih cemburu. Dulu mereka menganggap Zuofan sebagai manusia seperti monster. Tapi sekarang, gadis ini hanyalah monster seperti manusia. Kelopak mata tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat,
dan hati semua orang bercampur. Hua Yulao, Paviliun Qianlong, dan lainnya juga dikejutkan oleh kaki unicorn figuratif Zuo Fan, tetapi hati mereka lebih senang. Bagaimanapun, Zuo Fan akhirnya memiliki kesempatan untuk menang melawan tubuh 9 naga Raja Kong ini. Mereka berdua memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Di sisi lain, Yu Wanshan dan yang lainnya tampak murung dan tiba-tiba menjadi cemas. Mereka awalnya senang bahwa Kaisar Putian Yuan telah menjadi monster di luar Zuo Fan. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa Zuo Fan adalah monster di kulit manusia. Bagaimana ini bisa dilampaui? Bahkan jika semua anggota tubuh Kowloon King Kong kamu berubah menjadi cakar naga bumi, tidak ada lengan yang tebal secara total. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Untuk sementara, Yu Wanshan dan yang lainnya saling memandang, semuanya tersenyum pahit, dan merasa bahwa mereka terlalu bahagia sekarang. Trik Zuo Fan benar-benar tidak tercakup, ada rahasia tersembunyi di mana-mana. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengalahkannya? Aku tidak peduli dengan cara orang memandangnya. Zuo Fan hanya melihat reruntuhan di bawah dengan wajah tegas, dan kaki unicorn sengaja dengan kejam di tanah. Berbalik, dia meruntuhkan tanah sedalam beberapa ratus meter, dan menekannya beberapa puluh meter, seolah-olah dia sedang menghancurkan seekor semut sampai mati. Melihat Yuan Shan dan pemujaan kaisar, sudut mulut mereka runtuh, dan mereka hampir menangis. Awalnya, master sekte mereka dihancurkan oleh sepatu besi ini, dan dia sudah mati. Aku ingin tahu apakah masih ada seluruh tubuh. Sekarang kamu masih menghancurkannya seperti ini, kamu hanya tidak ingin dia memiliki sedikit buih tulang yang tertinggal, itu terlalu kejam. Namun, Zuo Fan tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak beracun dan bukan seorang suami. Dia menginginkan kemenangan mutlak. Kakak. Zuo Fan masih menggiling, bahkan batu berlian di tanah telah digiling menjadi bubuk. Hati Yuan Shan dan yang lainnya tenggelam selangkah demi selangkah, dan wajah mereka malu kali ini. Meskipun Hua Yulao dan sekutu lainnya senang dengan kesempatan Zuo Fan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, melihatnya masih dihancurkan dengan enggan. Sedikit hati yang tak tertahankan muncul. Pepatah lama memang baik, tetapi membunuh orang tidak lain adalah keras kepala. Mengapa kamu harus meremukkan orang hingga tulang tidak utuh? Tapi Zuo Fan sangat berubah-ubah dan sangat ganas. Untuk musuh yang berbahaya seperti Huang Putian Yuan, dia tidak akan pernah meninggalkan lawan dengan kemungkinan serangan balik. Itu perlu untuk menggagalkan tulang dan abunya agar yakin harus turun. Akhirnya, Zuo Fan melihatnya hampir, dan lampu merah menyala di lengan kanannya, dan dia berubah menjadi lengan unicorn lagi, menariknya kembali, dan melihat ke bawah. Tapi tidak apa-apa jika aku tidak melihatnya. Ketika aku melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan hatinya tertawa dan menjadi ketakutan. Pada saat ini, reruntuhan gunung yang keras di bawah Zuo Fan telah benar-benar berubah menjadi sepotong pasir, semuanya dihancurkan oleh kaki unicorn Zuo Fan. Namun di tanah berpasir ini, ada sosok yang tidak asing lagi berbaring. Meskipun ada retakan seperti jaring laba-laba di tubuhnya, darah yang berdeguk terus mengalir keluar. Tapi tidak ada keraguan bahwa dia masih hidup, meskipun dia terluka parah, dia tidak mati. Bagaimana mungkin di bawah kekuatan penuh kaki unicorn, aku belum mati? Setelah mengertakkan gigi, Zuo Fan juga terkejut dengan ini, dan warna hikmat di matanya bahkan lebih buruk. Penonton juga benar-benar terpana, kekuatan kaki unicorn Zuo Fan terlihat jelas bagi mereka. Meski begitu,
Mereka tidak dihancurkan sampai mati. Kekuatan pertahanan tubuh Nine Dragon King Kong ini terlalu kuat. Batuk. Tanpa sadar batuk beberapa kali, darah berdeguk menyembur dari mulut dan hidungnya, dan darah terus mengalir dari mata dan telinganya. Tetapi Huang Pu Tianyuan tidak peduli. Tetapi dia berdiri dengan susah payah, mengabaikan bekas luka retak di tubuhnya, berdiri lagi, melihat ke arah Zuofan di langit, dan tertawa, hahaha. Zuofan, aku tidak pernah mengira kamu masih memiliki pembunuh seperti itu. Tapi itu tidak berguna. Orang tua manusia adalah tubuh abadi. Pergilah ke tubuh abadi ibumu, kamu tidak lebih dari tubuh yang terpotong-potong, dan meninggal karena luka parah. Kaki unicorn Lao Su tidak membunuhmu untuk pertama kalinya, dan kedua dia harus membunuhmu kali ini. Hehehe, sekarang kamu hanya setengah hidup. Aku melihat senyum dingin, dan niat membunuh yang dingin melintas di mata Zuofan. Tetapi ketika Huang Pu Tianyuan mendengarnya, dia tidak peduli sama sekali, dan tertawa lagi, hahaha. Ini waktu paruh. Zuofan, jangan lupa, 9 naga lelaki tua itu tubuh intan, tapi mengandalkan akar bodi. Ini bukan lagi tubuh Vajra biasa, tapi tubuh yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Begitu suara itu jatuh, segel tangan Huang Pu Tianyuan tiba-tiba mengenai. Dengan marah dia berteriak, tubuh 9 naga King Kong, jiwa naga ke-8 berubah. Dan naga itu bernyanyi kembali ke surga. Mengaum, raungan panjang naga tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian, orang-orang terkejut melihat bahwa jiwa naga hijau keluar dari tubuhnya, dan kemudian melolong merdu, memutar tubuhnya. Semua lampu hijau mengalir padanya, dan dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Dan luka di seluruh tubuhnya sembuh total dalam sekejap mata, bahkan retakan yang seperti jaring laba-laba, tapi sekarang mereka bahkan tidak bisa melihat jejaknya. Ketika jiwa naga hijau menembus tubuhnya lagi, seluruh tubuhnya masih utuh seperti semula, bahkan nafas yang berdeguk jauh lebih kuat daripada awalnya. Murid-muridnya gemetar tanpa sadar, dan hati Zuofan terkejut dan gemetar. Ini adalah inkarnasi jiwa naga ke-8-nya, kembali ke surga dan bumi, menggabungkan kekuatan obat dari akar bodi dan jiwa naga menjadi satu. Dengan cara ini, gadis ini benar-benar tidak akan menderita kerusakan apapun. Ditambah dengan tubuh Dragon King Kong, jika dia tidak bisa dibunuh secara instan, dia memang tubuh yang abadi. Memikirkan hal ini, Zuofan mengerutkan kening dan kulitnya menjadi lebih serius. 3 raja hantu di kejauhan juga khawatir dan khawatir. Pada saat ini, kekuatan abnormal Huang Pu Tianyuan telah membuat mereka semua merasakan ancaman yang dalam. Bagaimana lawan seperti itu bisa dihilangkan? Sekarang, bahkan jika 3 mata rantai kuno bergerak, mungkin tidak ada yang bisa kamu lakukan. Lagi pula, monster tua ini menambahkan darah ke dirinya setiap saat. Siapa yang bisa mengkonsumsi lebih banyak energi di dunia? Setelah mengeluarkan napas cemberut, Fang Qiubai menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan memandang Raja Hantu dan berkata, 2 penjaga naga lainnya, apakah ada cara untuk menghadapinya? Berpikir sedikit, Raja Hantu dengan samar berkata, yang aku tahu adalah bahwa mereka memiliki cara untuk berurusan dengan 3 mata rantai kuno, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Berurusan dengan Huang Pu Tianyuan saat ini, mungkin sama. Petik 2. Jika ada cara untuk menghadapi monster ini, itu bagus. Adapun kemampuan untuk menghadapi monster ini, kamu tidak dapat membunuhnya, jadi aku akan melakukannya nanti. Menarik napas dalam-dalam,
gumam Sima Hui dengan kilatan cahaya di matanya. Zuo Fan lekat-lekat melihat ke bawah. Huang Pu Tianyuan menggerakkan tubuhnya dengan mencibir, mengguncang tangan dan kakinya, seolah memprovokasi dia. Zuo Fan tidak berkomentar, wajahnya sangat tenang, memikirkan solusinya. Tiba-tiba, mata Zuo Fan bersinar terang, dan dia mengayunkan pukulan ke bawah lagi. Lengan kanannya langsung berubah menjadi kaki unicorn, dan dia menginjaknya dengan keras. Karena masih belum ada solusi, biarkan dia melecehkannya terlebih dahulu sebelum memikirkannya. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, menyiksanya itu hebat. Mungkin dalam kesenangan menyiksa monster ini, kamu bisa memikirkan caranya? Ini sebenarnya strategi Zuo Fan untuk memperlambat. Pertama-tama batasi tindakan lawan, lalu perlahan pikirkan tindakan balasan. Namun, Huang Pu Tianyuan tampaknya telah mengetahui rencananya. Tepat sebelum Tianzu merah turun lagi, Huang Pu Tianyuan menjentikkan ekor naga, menginjak kakinya, dan langsung melarikan diri. Boom! Kaki Zuo Fan mengenai tempat itu lagi, tetapi dia tidak menekan Huang Pu Tianyuan. Alisku tidak bisa menahan gemetar, Zuo Fan menghela nafas ke dalam, dan jantungnya benar-benar tidak berfungsi. Dia baru saja dapat menekan Huang Pu Tianyuan karena jarak antara keduanya sangat pendek, dan dia mengejutkan lawan dengan gerakan ini, membuatnya tidak siap. Tapi sekarang, Huang Pu Tianyuan sudah siap, dan keduanya berjauhan. Zuo Fan melakukan gerakan ini lagi, dengan kecepatan tubuh Nine Dragon King Kong saat ini, tidak mungkin lebih mudah untuk melarikan diri. Dan, yang membuat keadaan menjadi lebih buruk, ini juga menunjukkan bahwa Huang Pu Tianyuan, lelaki tua itu, tidak bangga dan berpuas diri karena tubuhnya yang abadi. Tetapi jangan pernah menyerah. Seseorang yang telah berhati-hati dari awal hingga akhir adalah keberadaan yang paling berbahaya. Dengan mata menyipit, Zuo Fan menghela nafas diam-diam. Sebelum dia menemukan tindakan pencegahan, dan pihak lain tidak menunjukkan masalah apapun, ini adalah keputusasaan nyata yang dia hadapi. Benar saja, sebelum dia mengambil kaki unicorn itu kembali, ada suara menerobos udara, dan sosok berdarah penuh taring tiba-tiba muncul di belakangnya. Zuo Fan, orang tua ini kali ini bergerak, hahaha.